Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Riswati dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 1 akan mempresentasikan sejarah tarsi sholat. Mengawali pembahasan sholat secara bahasa. Sholat bukanlah kata yang berasal dari agama Islam. Kata sholat telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pengertian doa dan istighfar. Kata sholat bisa jadi bermakna tetap atau terus-menerus. Dari pengertian ini muncul kalimat man yasla finnar atau orang yang kekal di neraka. Pandangan ini kata Hurdari Bek dipegang oleh Al-Azhari karena sholat adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sholat merupakan kewajiban terbesar yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. Pandangan lain mengatakan sholat diambil dari dua urut yang menjaga tulang ekor unta atau hewan lainnya. Sholat secara bahasa juga berarti awal dua persendian paha manusia yang mana keduanya secara hakiki menjaga tulang ekor manusia. Adapun pandangan ketiga mengatakan kata sholat diadopsi dari kata sholat luta yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat ibadah. Kata ini dipakai kemudian oleh Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 40. Bangsa Arab juga kemudian mengadopsi dan menggunakan kata ini dengan makna doa dan istighfar. Setelah itu Al-Quran menggunakan kata sholat dengan pengertian yang dipahami bangsa Arab, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Ahzab ayat 56. Tidak pengertian khusus yang dipahami bangsa Arab dari kata sholat selain seruan kepada Allah saat masyarakat Arab pra-Islam bertalbiyah tanpa berpakaian sebagai keterangan pada surat Al-Anfal ayat 35. Sholat pada masa Islam. Ibadah sholat disyariatkan pada awal-awal Islam. Ibadah sholat ketika itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari sebagaimana keterangan surat Ghafir ayat 55. Adapun ibadah sholat saat malam hari ketika itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil. Sedangkan sholat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah yang diberikannya perhatian secara lebih oleh Al-Quran selain sholat. Al-Quran memerintahkan ibadah sholat dengan sebagai macam stilistika bahasa, kadang dengan perintah secara eksplisit, kadang dengan memuji orang yang melakukan sholat, dan kadang dengan mencela orang yang meninggalkannya, sehingga dari semua itu orang yang meneliti Al-Quran menyimpulkan bahwa sholat adalah pilar agama Islam yang tidak ada bagian Islam bagi mereka yang meninggalkan, mengabaikan, dan bersikap munafik terhadap sholat. Jumlah sholat dan jumlah rakaat sholat secara rincian memang tidak disebut secara eksplisit oleh Al-Quran. Waktu sholat hanya disebut secara garis besar sebagaimana keterangan surat Ar-Rum ayat 17, surat Al-Isra ayat 78, surat Hud ayat
114 dan surat Al-Baqarah ayat 238. Tata cara sholat hanya disebut sebagian oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 238 dan surat Al-Hajj ayat 77. Tata cara sholat secara rinci dapat ditemukan pada praktik sholat Rasulullah SAW. Hadis fi'li. Rasulullah melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan para sahabat. Ia bersabda, "Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.